Dimensi 3. Dalam materi dimensi 3 yang kita pelajari tentang jarak antara apakah yang akan kita pelajari? Kita akan membahas atau kita akan mempelajari jarak antara yang pertama titik ke titik, yang kedua titik ke garis, yang ketiga titik ke bidang, keempat garis ke garis, yang kelima garis ke bidang, yang keenam bidang ke bidang, ya. Oke. Yang pertama kita pelajari yaitu adalah jarak titik ke titik, ya. Jarak titik ke titik, ya. Jarak titik ke titik, contohnya jarak titik A ke titik B, ya. Kita punya titik A dan titik B. Nah, maka jaraknya ini bisa digambarkan dengan ini, dengan garis kuningnya. Itu merupakan jarak antara titik A dan titik B, ya, jarak antara dua titik. Oke, bisa paham? Sehingga jarak antara titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ya, kita bisa lihat ini, ya. Ini gambarnya ini. Jadi kita punya titik A, titik B, maka jaraknya itu digambarkan dengan garis kuning ini. Garis kuning ini adalah panjang ruas garis, ya, panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Oke, itu merupakan jarak dua titik, ya, pengertian dari jarak dua titik. Lanjut, ya, kita masuk contoh. Diketahui kubus, kita punya kubusnya ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Oke, kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah A cm. Tentukan jarak titik A ke C, ya, jarak titik A ke titik C, ya. Jarak titik A ke titik C ini merupakan diagonal sisi, ya. Dan perhatikan jarak titik A ke titik C ini merupakan diagonal sisi A C, ya. Kemudian jarak titik A ke G, jarak titik A ke G ini merupakan diagonal ruang. Jadi tadi kalau A ke C ini diagonal sisi. Mengapa diagonal sisi? Karena berada pada sisi A, B, C, D, sehingga disebut diagonal sisi. Sedangkan jarak titik A ke G itu disebut diagonal ruang AG, ya. Diagonal ruang AG. Mengapa disebut diagonal ruang? Karena, ya, diagonal ini terletak pada ruang, ya, bangun ruang, yaitu kubus A,
A, B, C, D, E, F, G, sehingga disebut diagonal ruang AG. Ya, jadi perlu kalian ketahui ya, karena ingat kembali bahwa untuk dalam sebuah bangun ruang itu ada diagonal-diagonal ya. Untuk khususnya untuk kubus itu ada 2 diagonal, yaitu diagonal sisi ya dan diagonal ruang. Ya, ada 2 diagonal ya, diagonal sisi dan diagonal ruang. Oke, lanjut. Kemudian kita tentukan jarak titik A ke tengah-tengah. Kita punya titik A ini ke tengah-tengah bidang EFG H ya. Jadi jarak titik A ke bidang EFGH, kalian bisa lihat dia punya gambarnya. Berarti kita mau tentukan jarak ini ya. Masuk di pembahasan. Kita bahas tentang jarak titik A ke titik C yang merupakan diagonal sisi ya. Oke, perhatikan segitiga ABC yang siku-sikunya di B ya. Maka panjang AC. Nah, AC ini kita mau menentukan AC ini kita menggunakan aturan atau teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras itu adalah sisi miring ya. AC ini merupakan sisi miring juga. Sisi miring didapat dari akar jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi sisi miring itu didapat dari akar dari jumlah ya, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi sisi yang lain tuh AB ya, AB dan BC ya. Sehingga panjang AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Lanjut. AB itu panjangnya adalah A cm. Kita masukkan, gantikan AB dengan A. Pangkat 2 tetap tambah BC. Panjangnya adalah A juga kuadratnya tetap, sehingga jadinya A kuadrat. Sehingga akar A kuadrat tambah A kuadrat. Oke. A kuadrat tambah A kuadrat kita jumlahkan dalam tanda akar ini. A kuadrat tambah A kuadrat dapat 2A kuadrat ya. 2A kuadrat ya. Mengapa 2 kuadrat? Nah, ini di depannya ini ada 1 nilainya, ini ada 1, ada 1. Nah, karena dia merupakan suku yang sejenis, maka dijumlahkan ya. Koefisien yang 1 ini dijumlahkan 1 tambah 1 2 ya. A kuadratnya tetap. Oke. Kita sederhanakan, akar dari 2A kuadrat itu dapat A akar 2. A kuadrat bisa disederhanakan menjadi 2 ya. Sedangkan akar 2-nya tetap ya. Tetap saja. Ya, sehingga dapatnya A akar 2. Jadi, nah Ibu tadi sudah bilang bahwa AC ini merupakan diagonal sisi. Ya, diagonal sisi. Merupakan diagonal sisi AC. Ya, didapatnya A akar 2. Sehingga jarak antara titik A ke titik C ya, ke titik C dapatnya A akar 2 cm. Oke, bisa ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk diagonal sisi pada kubus
ya. Pada kubus ya, kubus A, B, C, E, F, G, H, atau kubus, nama kubus yang intinya nama kubus itu dia punya nilainya itu selalu berakhir dengan akar 2 ya, untuk diagonal sisi pada bangun ruang kubus. Dia selalu berakhir dengan akar 2 di belakang. Jadi kalau kubusnya itu sisinya 3, maka diagonal sisinya adalah 3 akar 2. Kalau kubus panjang sisinya 5, maka diagonal sisinya itu 5 akar 2. Jadi intinya untuk panjang diagonal sisi pada kubus itu selalu nilainya berakhir dengan akar 2. Oke, perlu ingat ya. Jadi diagonal sisi selalu nilainya di belakangnya akar 2. Jadi kalau panjang atau jarak antar titiknya yang akar 2, berarti itu dia merupakan panjang diagonal sisi. Ya. Lanjut. Sekarang kita lihat jarak AG. Ya. Jarak AG ya. Kedua, jarak AG. Tadi itu AC sudah yang dapat 2A akar 2. Sekarang kita tentukan jarak AG. Jarak AG ini merupakan diagonal ruang. Ya, diagonal ruang karena berada pada ruang, ya. Kita perhatikan segitiga ACG, ya. Oke, di mana siku-sikunya di C. Maka AG sama dengan, ya, kalian perhatikan untuk menentukan jarak antar titik itu kalian harus bisa menentukan posisi segitiganya, ya. Kalau jarak AG menentukan jarak AKG, maka posisi segitiga siku-sikunya adalah ini A C G. Ini. Ketika kita sudah bisa menentukan posisi segitiganya, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak antar titik. Ya. Oke, bisa. Oke, sehingga di sini AG ini dia adalah sisi miring. Kalau kita punya segitiganya ACG, maka AG ini adalah sisi miring karena siku-sikunya di C, ya. Oke. Sehingga AG itu didapat dari, kita pakai teorema Pythagoras, maka akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nih, kuadrat sisi yang lain, jadi AC dan CG. Oke. Sehingga tadi AC yang tadi sudah kita tentukan bahwa AC ini kan diagonal sisi. Itu nilainya adalah A akar 2. Sehingga kita masukkan pada rumus ini. AC kuadrat menjadi A akar 2 kuadrat tambah CG. CG itu panjangnya adalah A cm. Sehingga kita jumlahkan. Nah, ini A akar 2 dikuadratkan dapat 2A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 akar 2 dikuadratkan dapat 2, ya. Tambah A kuadrat. Sama dengan ini 3 akar 2. Ini akar dari 3 A kuadrat. Ya, ibu ulang. Jadi akar dari 2A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan akar dari 3A pangkat 2. Kita sederhanakan, dapatnya nilainya
A akar 3. Jadi A kuadrat diakarkan dapat A akar 3 tetap ya. Oke, kita tidak bisa karena nanti nilainya bentuknya ya tidak sederhana, jadi kita buatnya akar 3-nya tetap saja ya. Jadi dapatnya A akar 3, sehingga panjang AG adalah A akar 3. Nah, seperti Ibu bilang bahwa diagonal ruang AG ini merupakan diagonal ruang AG. Ya, jarak AG adalah merupakan diagonal ruang AG. Itu dapat A akar 3. Dapat A akar 3. Oke, sepaham? Jadi di sini kalian lihat untuk AG ini, jarak AG ini dia merupakan diagonal ruang AG. Nah, kalau diagonal ruang itu untuk bangun ruang kubus selalu nilainya diakhiri dengan akar 3. Itu kalau diagonal ruang selalu diakhiri dengan akar 3. Itu khusus untuk kubus pada diagonal ruang ya. Oke, diagonal ruang pada kubus ya selalu berakhir dengan akar 3. Jadi kalau panjang rusuknya 3, maka diagonal ruangnya 3 akar 3. Kalau panjang rusuknya 5, maka diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Ya, sehingga diagonal ruang itu dia selalu nilainya berakhir dengan akar 3. Kalau tadi diagonal sisi selalu berakhir dengan akar 2 ya. Diagonal sisi itu akar 2. Sedangkan diagonal ruang itu nilainya selalu berakhir dengan akar 3. Itu khusus untuk kubus. Khusus untuk kubus saja. Jadi triknya seperti itu. Jadi kalau jarak antar titik ya yang selalu nilainya berakhir dengan akar 2 atau akar 3. Kalau akar 2 itu dia merupakan diagonal sisi, sedangkan akar 3 itu diagonal ruang. Oke, bisa. Jadi kesimpulannya jarak AG itu adalah A akar 3. Lanjut jarak yang lainnya. Oke. Jarak AP ya. Jarak AP. Jarak titik A ke titik P. Ya. Artinya jarak titik ke bidang ini ya, bidang EFG. Perhatikan segitiga AEP. Seperti yang sudah Ibu bilang bahwa untuk menentukan jarak antar titik ya, jarak pada dimensi 3, kalian harus bisa menentukan posisi segitiga siku-sikunya yang mana ya, posisi segitiga siku-sikunya di mana. Jadi kalau seandainya kita menentukan jarak AP ini, jarak AP, maka kita bisa ambil posisi segitiganya adalah segitiga A E F yang lebih mudah ya. Kita lihat. Bisa yang lain, posisi segitiga yang lain bisa juga, tapi yang mudahnya di sini A E P ya. Segitiga A E P. Oke. Yang segitiga yang siku-sikunya di E ya, di siku-sikunya di E. Maka AP ya, karena AP ini dia kalau lihat posisi dari segitiga siku-siku AEP, maka AP ini dia merupakan sisi miring ya. Tujuan kita bisa menentukan segitiga, posisi segitiga siku-sikunya di mana, supaya kita bisa tahu bahwa ini dia sisi miring atau sisi tegak atau sisi mendatar ya. Oke, jadi kalau seandainya jarak yang kita mau tentukan ini dia posisinya merupakan sisi miring, maka kita pakai
teorema Pitagoras, yaitu untuk menentukan sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Ya, kalau sisi yang tegak sama saja, tapi kita mau menentukan nilainya itu dengan cara akar dari sisi miring dikurangi sisi yang lain. Oke, kita kembali, kita lihat jarak AP. Jarak AP adalah, ini pakai teorema Pitagoras tetap. Ya, Ibu perlu ingatkan sekali lagi, untuk menentukan jarak antar titik, yang kita gunakan adalah teorema Pitagoras. Dasarnya adalah teorema Pitagoras. Sehingga AP sama dengan akar dari AE. AE ini AE kuadrat tambah EP kuadrat. Ya, AE ini dia jarak ini, dia merupakan rusuk sama dengan panjang rusuk, sehingga dapat panjang rusuknya adalah A, sehingga A kuadrat tambah, ya, nih EP ini dia setengah dari diagonal sisi, ya. EP sama dengan, ya, EP ini adalah setengah dari EG, ya, setengah dari EG itu 1/2 dari EG. Nah, sedangkan EG ini dia jaraknya sama saja dengan AC. Yang tadi jarak AC itu adalah A kuadrat. Sehingga EP itu didapat dari 1/2 dari EG, sehingga 1/2 A akar 2. Ibu ulang, ya. EP ini didapat dari 1/2 EG, ya. Sedangkan EG sama saja dengan AC, ya. Jadi panjang EG sama saja dengan panjang AC yang merupakan diagonal sisi. Sehingga EP nilainya adalah 1/2 artinya setengah dari A akar 2. Akar 2 merupakan panjang AC yang juga merupakan panjang EG, ya. Bisa paham, ya? Oke, kita lanjut. Sehingga kita jumlahkan nilainya, ya, kita operasikan. A kuadrat tetap tambah, ini karena dikuadratkan, sehingga 1/2, ya, 1/2 kali A akar 2 dikuadratkan dapat 1/2 A kuadrat. Mengapa dapat 1/2 A kuadrat? Bisa? Ada yang masih bingung mengapa sampai dapat 1/2 A kuadrat? Kita operasikan ini, ya. Mengapa dapat 1/2 A kuadrat? Ya, bisa Ibu jelaskan di sini, ya. Mengapa dapat 1/2 A kuadrat? Kita punya kan 1/2 A akar 2 di kuadrat, ya. Oke, kita operasikan 1/2 pangkat 2 sama saja dengan 1/2 pangkat 2, kita bisa 1/2 kali A pangkat 2 kali akar 2 pangkat 2, ya, sama saja. Sehingga 1/2 pangkat 2 dapat 1/4 kali A pangkat 2 tetap, ya.
kuadrat tetap kali akar 2 pangkat 2 dapat 2, sehingga sama dengan 1/4 kali 2. Bisa ibu ubah saya karena perkalian bisa dia berubah, dia bersifat komutatif ya, bersifat asosiatif ya, sehingga bisa saja 1/2 kali A pangkat 2 kali 2 sama saja dengan 1/4 kali A pangkat 2 kali 2 sama saja dengan 1/4 kali 2 kali A pangkat 2, sehingga nilainya 1/4 kali 2 dapat 2/4 kali A pangkat 2 sama dengan 1/2/4 disederhanakan dapat 1/2 A pangkat 2. Oke, sehingga dapat 1/2 A kuadrat ya. Oke, bisa ya, itu mengapa sampai dapat 1/2 A pangkat 2 itu dari ini ya. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, sehingga dapat 1/2 A pangkat 2. Oke, sehingga kita operasikan dapat 3/2 A pangkat 2. Jadi di sini kan 1 ya. A kuadrat koefisiennya 1. 1 tambah A kuadrat koefisiennya yang 1/2, sehingga 1 tambah 1/2 dapat 3/2 A kuadrat tetap. Ya, bisa paham ya mengapa dapat ini? Kita jumlahkan ini saat ada 1 di sini. Ini ada 1 tambah 1/2 sehingga dapat 3/2 A kuadrat. Sama dengan, kita sederhanakan, 1/2 A akar 6. Ya. Jadi jarak A ke B adalah atau sama dengan 1/2 A akar 6 cm. Ya. Bisa? Oke. Itu salah satu contoh jarak antar titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, kita lihat lagi, kita lanjut ya. Tadi itu jarak antar titik ke titik. Sekarang kita lihat jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ya. Jarak titik A ke garis G adalah, jadi kita punya titik A ini, maka jarak antara titik ke garis, maka kita bisa definisikan bagaimana. Kita perhatikan ini gambar. Jadi kita punya titik A ke garis, kita punya garis G, maka jaraknya ini umpamakan yang garis kuning ini, kalian perhatikan ini merupakan jarak titik ke garis, titik A ke garis G ya, adalah, sehingga adalah panjang ruas garis ya, panjang ruas garis yang ditarik dari, ini panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G ya. Ulang, jarak ya, ulang ya, definisi atau pengertian jarak titik ke garis itu, misalkan kita punya titiknya titik A, garisnya G, maka jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Oke, bisa paham? Contoh. Contoh pertama, diketahui kubus A, B, C, E, F, G, H, ini kubusnya, dengan panjang rusuk 5 cm ya. Nah, kalau kubus berarti rusuk-rusuknya semuanya sama ya. Jadi rusuknya kalau 5 cm berarti BC cm, CG juga cm
Oke, sekarang tentukan jarak titik A, ya, jarak titik A. Oke, ulang. Jarak titik A ke rusuk HG. Di titik A ke rusuk HG ini nih. Ya. Oke, jarak titik A ke rusuk HG. Berarti kita bisa tentukan, ya. Kita harus tentukan jarak titik A ke rusuk HG adalah masuk pembahasan. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. AH. Jadi jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. AH tegak lurus dengan HG. Ya, AH tegak lurus dengan HG, ya, sehingga AH sama dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. AH ini adalah diagonal sisi, sehingga nilainya itu kan selalu bernilai akar 2 di belakang, sehingga kalau panjang rusuknya 5, maka dapatnya 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG ini, ya, jarak A ke HG itu adalah 5 akar 2. Ya, bisa ya? Oke. Bisa ya? Jadi jarak A ke HG ini A, di jaraknya ke HG ini. Ini tegak lurus ini, ya. Ini tegak lurus. Sehingga jarak A ke HG itu dia sama saja dengan jarak AH, itu 5 akar 2. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCD EFG ini dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke lanjut ya. Contoh, ulang lagi. Contoh kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke diagonal AG, ya, titik B ke diagonal AG, ya, titik B ini ke diagonal AB adalah, ya, kita menentukan jarak ini. Jadi jarak titik B ke diagonal AG. Nah, jaraknya itu garis merah nih, ya. Ya, adalah, oke, kita masuk pembahasan. Ya, jarak B ke AG itu sama saja dengan jarak B ke P. Kita misalkan ini titiknya titik P, ya. Sedangkan BP ini dia tegak lurus dengan AG. Gimana di sini? Tegak lurus dengan AG, ya. Diagonal sisi BG. BG ini adalah diagonal sisi. Diagonal ini, BG ini adalah diagonal sisi, ya, sisi BG sama dengan 6 akar 2 cm. Mengapa 6 akar 2 cm?
Karena dia diagonal sisi, maka tadi Ibu sudah jelaskan bahwa diagonal sisi itu selalu nilainya berakhir dengan akar 2. Jadi kalau rusuknya 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Di sini diagonal sisi BG itu adalah 6 akar 2. Ya. Oke, lanjut. Nah, diagonal ruang. Di sini diagonal ruangnya mana? Diagonal ruang AG. Nah, kalau diagonal ruang yang sudah Ibu jelaskan bahwa nilainya itu selalu berakhir dengan akar 3. Jadi kalau sisinya itu panjang rusuknya 6, maka diagonal ruangnya 6 akar 3. Oke, di sini ya. Sehingga diagonal ruang AG itu adalah 6 akar 3, diagonal sisinya sisi BC adalah BG adalah 6 akar 2. Sehingga kita di sini kita bisa lihat ini ada segitiga, bisa bentuk segitiganya ini ya. Segitiga siku-siku sini ya. Saya tentukan. Lihat segitiga ABG ya. ABG ya, di sini kan. Ya, segitiganya ini. Nah, segitiga ABG. Nih, segitiga ABG ya. ABG. Ya. Jadi segitiga yang kita lihat itu dia nanti jadinya segitiga ABG. Ya. Nih. Segitiga ABG. Nah, menjadi pertanyaan P. B ini jaraknya berapa? Ya. Jadi AG-nya itu 6 akar 3, BG 6 akar 2, sedangkan AB adalah 6. Kita lihat segitiga ABG. Oke, garis ya. Sehingga sin ya. Nah, karena ini dia sudutnya ini ya. Dia di depan. Garisnya ini garis AG itu di depan sudut, maka kita pakai sin ya, sudut sin A ya, sin sudut A ini sama dengan BG per AG. Kenapa kita pakai sin? Ya, karena sin itu sisi di depan sudut ya, sisi di dekat ya, di depan sudut. Oke. Ini sudutnya ini. Sisi di depan sudut per sisi miringnya ini. Ya. Oke. Sisi miring. Jadi BG per AG ya. BG per AG. Oke. BG per AG sama dengan BP dia sama, jadi AG per BG per AG itu sama saja dengan B per AB. Perbandingan semula ya, perbandingan sehingga dengan 6 akar 2 BG kan 6 akar 2 per AG 6 akar 3 6 akar 3. Iya. BP-nya diketahui karena kita carikan jarak B per B. Sedangkan AB-nya itu 6. Jadi BP sama dengan ini perkalian silang ya, ini kali ini ya. Sehingga 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. Sehingga
bagi 6 ini sama ya, 6 bagi 6 habis 1 habis tetap, sehingga dapatnya ya. Oke, ibu keluar lalu ibu buat ya, mengapa sampai mesti kali akar 3 per akar 3 ya, mengapa sampai mesti kali akar 3 per akar 3 ya, itu akan jelaskan mengapa sampai akar 3 per akar 3 ya. Jadi kita punya itu tadi itu 6 akar 2 ya, betul saja ya. Kali 6 per 6 akar 3. Nah, ini kan habis ya, 6 habis, sisa 6 akar 2 per akar 3. Perlu diingat bahwa kalau bentuk pecahan yang 6 akar 2 per akar 3 ya, kita mau sederhanakan dia ya, itu bisa menentukan nilai. Kita harus merasionalkan ini, rasionalkan akar 3 karena bentuknya ini akar ya. Kita rasionalkan dengan cara adalah pembilang dan penyebut dikali dengan akar 3, sehingga jadinya 6 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 2 kali akar 3, 6 tetap akar 2 kali akar 3 akar 6 per akar 3 kali akar 3 dapat 3. Jangan lupa ya, akar 3 kali akar 3 3, sehingga 6 per 3 6 akar 6 per 3 sama saja dengan 6 per 3 akar 6 sama dengan 6 per 3 dapat berapa? 2 akar 3. Oke, itu ya, dapat 2 akar 3. Oke, kita lihat lagi ulang, bukan 2 akar 3 ya, 2 akar 6 itu ya, akar 2 akar 6 ya. Oke, dapat 2 akar 6. Tuh, jadi BP sama dengan 2 akar 6. Sehingga panjang BP itu adalah 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG sama dengan 2 akar 6 cm. Oke. Sampai situ ya. Jadi contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang ketiga ini, bangun ruang. Ya, ini adalah limas ya, limas beraturan. Jadi kita punya limas beraturan, yaitu diketahui T A B C D, dia merupakan limas beraturan ya. Oke, panjang rusuk alas ya, dia rusuk alas ini adalah 12 cm ya. Nah, karena dia limas beraturan, maka dia membentuknya ini adalah sisinya ini adalah sisi persegi ya, karena dia beraturan maka dia alas ini merupakan persegi ya. Jadi diketahui T A B C D itu limas beraturan. Kalau limas beraturan berarti dia sisi alasnya ini adalah persegi ya. Maka panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak adalah 12 akar 2. Jarak A ke TC, jarak A ke TC adalah, ya kita lihat, jarak A ke TC sama dengan AP ya, di sini kan P ya, AP ya. AC itu, kalian lihat, masih ingat AC itu dia adalah diagonal dari persegi
Ya, sehingga dia merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi selalu berakhir dengan akar 2. Sehingga kalau panjang rusuknya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Oke, saya ingat 12 akar 2. Oke, kita lanjut. AP. AP didapat dari, kita menentukan AP. AP sama dengan AC. AP ini kan sisi tegak. Sisi miringnya sudah dapat, itu adalah AC. Sisi tegaknya sudah dapat. Ya, sisi miringnya sudah dapat ya. Kita cari dia AP. Ya, ibu ulang. Ya, di sini kan yang sudah diketahui itu sisi, ya, sisi miringnya itu. Sisi miringnya itu AC itu 12 akar 2 yang merupakan diagonal sisi. Kemudian PC ini mengapa sampai dapat 6 akar 2? Ini dia 1/2 dari 12 akar 2. Jadi kalau panjang TC ini ya, panjang diagonal C adalah 12 ya. Ini kan sama saja ya. AT sama dengan TC ya, sehingga PC itu adalah 6 akar 2, PT adalah 6 akar 2. Mengapa 6 akar 2? 6 akar 2 supaya kalau dijumlahkan dapat 12 akar 2 ya. Oke, bisa. Jadi AP sama dengan AC kuadrat kurang PC kuadrat. Mengapa dia kurang? Karena yang ditentukan AP ini adalah, AP inilah sisi tegak, bukan sisi miring. Kalau sisi miring baru tambah ya. Tapi kalau menentukan sisi tegak berarti sisi miring kurang dengan sisi yang lain. Sehingga sama dengan AC kuadrat kurang PC kuadrat sama dengan 12, AC-nya kan 12 akar 2 kuadrat kurang PC-nya 6 akar 2 kuadrat sama dengan, oke, kita kuadratkan ya, kita kuadratkan ya. Oke, kita kuadratkan. Ini dapatnya 2 kali 144 kurang 36. Oke, kita akan lihat mengapa sampai dapat ini ya. Oke, kita akan cari sama-sama mengapa sampai dapat. Ibu akan jelaskan mengapa dapat 2 kali 144 kurang 36 ya. Oke, kita lihat ya. Dua, ibu hapus dulu. Oke, itu ya. (12 akar 2 kuadrat kurang 6 akar 2 kuadrat sama dengan, oke, 1/2 ya, 12 pangkat 2 dapat 144 kali. Ini kan 12 akar 2, anggap saya 12 kali akar 2 ya. Akar 2 pangkat 2 dapat 2 kurang 6 pangkat 2 dapat 36. Akar 2 pangkat 2 dapat 2. Oke, sama saja dengan, oke, kita keluarkan 2. Dia sama saja bentuknya dengan, ya, 2 dikeluarkan dapat 144 kurang 36. Sehingga 2 kali
Ya, 144 kurang 36 berapa? 144 kurang 36 kurang 8, 114, 8, 13, ya 10 ya, 108 ya, 2 kali 108, 2 kali 108. Oke, bisa ya. Jadi di sini titik ini kali, bukan 2108. Bukannya ini 2 kali 108. Ya, ini 2 kali 108. Sehingga sama dengan 2 kali 3 kali 36. Mengapa 3 kali 36? Karena 3 kali 36 itu sama saja dengan 108. Sehingga kita ubah bentuknya itu sama dengan akar dari 2 kali 3 kali 36. Sehingga ya, kita ubah akar dari 36 adalah 6. 2 kali 3 tetap, jadi tetap akar 6. 2 kali 3 kan 6, jadi tetap akar 6. Kalau akar 6 disederhanakan nanti bentuknya desimal. Sedangkan kalau 36 kita akarkan dapat bilangan bulat 36, sehingga dapat 6 akar 6. Ya. Jadi jarak A ke TC sama dengan 6 akar 6 cm. Oke, itu ya. Jadi dapatnya, jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6 cm. Oke. Bisa paham ya? Oke, itu adalah 3 contoh ya untuk penjelasan Ibu di hari ini. Jadi mungkin kalian bisa memahami. Nanti pertemuan berikutnya lagi Ibu jelaskan materi yang selanjutnya itu tentang ya, nanti contoh keempat yang kalian pelajari saja ya, untuk keempat, kelima dan seterusnya. Itu ada banyak contoh-contoh ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ada contoh-contoh yang sudah Ibu lampirkan. Jadi Ibu harap kalian bisa pelajari contoh-contoh selanjutnya ya. Oke, sekian dan terima kasih.